Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahtajju yaumal qiyamati ala arba'ati anfusin bi arba'ati ajnasin minan nas. Pertama-tama, puja beserta syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan mungkin ada Nabi selain beliau yang terakhir. Selanjutnya, bahasan kita kali ini akan membahas Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat akan menginterogasi, akan memeriksa orang kaya, orang sakit, orang miskin, para pejabat. Mengapa mereka sebagian bisa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alal agdiya bisulaiman. Yang pertama kata Allah, wahai kamu orang kaya, kenapa Anda bisa meninggalkan ibadah berbakti kepadaku? Orang kaya itu menjawab, kan saya banyak urusan, harta saya banyak, ternak saya banyak, kebun saya banyak, pokoknya mas saya istilahnya tidak ada waktu untuk beribadah karena kesibukan mengurus harta-harta saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghujat mereka, alal agniya bisulaiman. Anda mengaku jadi orang kaya. Kaya mana antara Anda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang paling kaya, sehingga dari kalangan para nabi yang terakhir para nabi masuk surga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kaya. Kami berikan harta benda dan kerajaan, tapi belum pernah meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah. Lalu orang kaya tidak bisa menghujah lagi. Wa alal marid bi Ayub. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang sakit, wahai orang sakit, kenapa kamu meninggalkan ibadah kepadaku? Kata orang sakit, saya sangat repot penyakit saya. Disebutan satu penyakit saya ini saya komplikasi sehingga saya tidak sempat untuk melakukan beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anda sakit berapa lama? Nabi Ayub aja sakitnya parah, belum pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Lalu orang sakit itu tidak bisa menjawab lagi. Karena apa? Udah dikunci itunya lidahnya. Maka bagi orang sakit tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampunya. Tidak bisa sembahyang dengan berdiri, ya dengan duduk. Tidak bisa sembahyang dengan duduk sambil berbaring. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan lagi kepada alal abid. Abid di sini adalah karyawan. Wahai para pekerja, wahai para karyawan, kenapa engkau selalu meninggalkan beribadah kepadaku, kepada Allah? Kata karyawan tersebut, kan saya orang sibuk, bahwa hidup saya ini ada di telunjuk orang lain. Kalau saya tidak kerja, saya tidak tunduk sama bos saya, mungkin saya anu. Alasan saya sibuk untuk taat kepada bos saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf aja bekerja di negara Mesir, mempunyai atasan. Walaupun seorang karyawan, seorang pekerja di negara Mesir sebelum menjadi raja, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Lalu si karyawan itu tidak mungkin bisa menjawab,
tidak ada alasan. Sesibuk apapun kita menguruskan pekerjaan, sesibuk apapun misalkan kita untuk tunduk pada atasan, jangan sampai untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda akan dihujat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, wa alal fuqara bi isa. Wahai orang-orang fakir, wahai orang-orang miskin, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Kata orang miskin itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kan kalau saya meninggalkan pekerjaan, saya tidak mungkin makan. Saya ini orang miskin, saya ini orang fakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anda seorang fakir, kamu menjadi orang fakir. Fakir Anda itu bagaimana fakirnya? Allah menanyakan, bukan berarti Allah tidak tahu. Kata orang fakir itu, saya punya rumah jelek, saya punya istri bawel, saya punya anak banyak, sehingga saya misalkan karena mengurus pekerjaan saya untuk menghidupi keluarga saya, sehingga saya tidak mungkin untuk melaksanakan beribadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Anda atau engkau mengaku seorang miskin, miskin mana, fakir mana antara kamu dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu miskinnya, fakirnya banget. Tidak punya tempat tinggal, merantau kemana-mana, hidupnya dari gunung ke gunung. Dan Nabi Isa itu tidak punya istri, tidak punya tempat tinggal, apalagi punya anak. Jangankan punya anak, punya istri pun enggak Nabi Isa. Sedangkan engkau, istri punya, rumah punya walaupun jelek, tapi kamu sampai meninggalkan ibadah kepadaku. Maka orang miskin itu yang tidak bisa menjawab, dihujat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang kaya, jangan sampai kekayaan Anda bisa menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang karyawan, sesibuk apapun pekerjaan Anda, jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Lalu bagi orang sakit, sesakit apapun, tetap kita diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Sepakir-pakirnya kita tidak mungkin bisa bersaing dengan pakirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak punya istri, Nabi Isa tidak punya anak, Nabi Isa tidak punya tempat tinggal. Super miskin, super fakir. Tapi Nabi Isa ingat, belum pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Itulah hujah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diceritakannya hujah Allah kepada 4 orang ini, apapun profesi Anda, yang penting Anda tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudz ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.